Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Kurniawati dari kelas A2 E3. Di sini saya akan menerangkan tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan sekumpulan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Yang dimaksud konsep-konsep dasar pelaporan keuangan yaitu gagasan-gagasan serta ide mengenai apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan serta bagaimana melaporkannya. Kumpulan gagasan dan ide-ide tersebut menjadi pedoman dalam menentukan informasi-informasi apa saja yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ada 4, yaitu kerangka konseptual, tujuan dasar, konsep dasar, dan pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Yang pertama ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki 3 aspek. Yang pertama ada kebutuhan, pengembangan, dan gambaran umum. Kebutuhan kerangka konseptual ada 2. Yang pertama ada pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Yang kedua ada memungkinkan International Accounting Standard Board atau IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua ada pengembangan kerangka konseptual. Pengembangan kerangka konseptual ada 3. Yang pertama ada International Accounting Standard Board atau IASB dan Financial Accounting Standard Board atau FASB bekerja pada suatu proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum. Yang kedua ada kerangka baru akan membangun kerangka dasar IASB dan FASB yang telah ada. Yang ketiga ada proyek tersebut telah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif dari informasi pelaporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada gambaran umum kerangka konseptual. Gambaran umum kerangka konseptual ada 3 tingkat. Tingkat pertama ada tujuan dasar, tingkat kedua ada karakteristik kualitatif dan unsur-unsur pelaporan keuangan. Dan tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Berikut merupakan kerangka konseptual laporan keuangan. Pada tingkat pertama ada tujuan, tingkat kedua ada karakteristik kualitatif dan unsur, tingkat ketiga ada asumsi, prinsip, dan kendala. Tujuan dasar konseptual laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Laporan keuangan tidak hanya laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan arus kas, tetapi juga media pelaporan lainnya. Konsep dasar laporan keuangan. Konsep dasar pelaporan keuangan ada 2, yaitu karakteristik kualitatif dan unsur. Adapun karakteristik kualitatif ada 5, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, keempat keseragaman, dan yang kelima ada konsistensi. Dan aspek yang kedua ada unsur, yaitu ada 5. Yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan konsep
pengungkapan laporan keuangan ada 3, yaitu asumsi, prinsip, dan kendala. Yang pertama ada asumsi. Asumsi memiliki 5 aspek. Yang pertama ada entitas ekonomi, yaitu perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada unit moneter, yaitu semua transaksi dicatat dengan satuan uang saat transaksi terjadi. Yang keempat ada periodisitas, yaitu kegiatan perusahaan dibagi ke dalam periode tertentu sesuai siklus kegiatannya. Umumnya periodenya adalah 1 tahun. Dan yang kelima ada akuntansi berbasis akrual, yaitu transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada prinsip. Pada prinsip ada 4 aspek. Yang pertama ada pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan yang terakhir ada pengungkapan pengeluaran. Pada pengukuran memiliki 2 aspek juga. Yang pertama ada harga historis, yaitu pada awal semua transaksi berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran, yaitu di saat transaksi itu terjadi. Yang kedua ada nilai sekarang, yaitu pada perkembangan berikutnya aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dapat dicatat pada harga sekarang. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan barang dan atau jasa pada pelanggan sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan diterima. Pengecualian dalam pengakuan pendapatan ada 3. Yang pertama, pendapatan diakui selama proses produksi. Contohnya seperti kontrak jangka panjang. Yang kedua, ada pendapatan diakui saat produksi selesai. Contohnya seperti logam mulia. Yang ketiga, ada pendapatan diakui saat kas diterima. Contohnya seperti penjualan angsuran. Yang ketiga ada pengakuan biaya. Biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan. Pengakuan biaya ada 2, yaitu yang pertama, biaya yang mudah dihubungkan dengan pendapatan akan diakui sesuai dengan nilai ekonomisnya. Dan yang kedua ada biaya yang tidak mudah dihubungkan dengan pendapatan akan diakui sesuai periode terjadinya. Dan yang keempat adalah pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus menyajikan informasi lengkap dengan pengungkapan penuh dan memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Pada tingkat ketiga ada aspek yang ketiga, yaitu kendala. Kendala memiliki 2 aspek. Yang pertama ada biaya dan materialitas. Untuk biaya penyajian informasi harus sebanding dengan manfaat penyajian informasi. Dan yang kedua ada materialitas. Dalam hal materialitas, penyajian informasi keuangan mutlak dilakukan dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.